Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang SDLC. SDLC sendiri itu adalah System Development Life Cycle. System Development Life Cycle adalah suatu proses di mana sistem informasi bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis dalam menjalankan suatu sistem. Prosesnya itu yang pertama itu ada planning, itu di mana bagaimana kegunaan suatu sistem. Terus yang kedua itu ada analisis. Analisis itu kita sebagai pembuat aplikasi itu harus mengetahui siapa yang akan menjalankan suatu sistem, terus di mana sistem itu akan dijalankan, terus bagaimana prosesnya nanti. Ketiga itu ada tahap desain. Nah, pada tahap desain itu digunakan untuk perancangan user interface, database, dan kegunaan aplikasi tersebut. Nah, proses terakhir itu ada proses implementasi. Pada proses implementasi dalam SDLC digunakan untuk pencobaan sistem setelah dibuat atau setelah merancang database, membuat aplikasinya. Habis itu kita coba nih aplikasinya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, setelah mengetahui proses dan pengertian dari sistem SDLC, setelah itu saya akan menerapkannya sistem SDLC itu untuk menganalisa dan mendesain suatu sistem guna untuk mengurangi kerusakan pada mesin welding dengan menggunakan sistem SDLC. Langsung saja ke hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan itu yang pertama itu ada ada planning, ada fase planning. Fase planning itu di mana pertama itu ada login, di mana seorang user atau pengguna dari sistem ini melakukan login dulu nih untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, habis itu ada data aset. Itu di data aset ini bisa melihat nih si user ini atau si pengguna ini ada apa aja sih yang terdapat dalam mesin itu gitu. Nah, yang kedua itu ada kerusakan aset. Nah, pada kerusakan aset ini si user ini jadi bisa mengetahui nih bagian mana, komponen mana yang rusak nih. Komponen mana yang rusak. Terus habis itu ada history kerusakan aset. Nah, jadi si user ini bisa atau dapat melihat history sebelumnya nih, apa sih yang rusak dalam mesin ini gitu. Terus atau bagian mana sih kemarin yang bermasalah pada mesin ini. Nah, habis itu yang kedua itu request perbaikan, di mana seorang user ini itu bisa merequest perbaikan sebuah mesin welding itu. Nah, habis itu ada laporan untuk si mesin ini siap untuk diperbaikin. Tahap kedua ini ada proses analisis atau analisa. Nah, pada proses analisa ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu masalah supaya masalah tersebut bisa cepat diselesaikan oleh bagian atau tim-tim masing-masing. Nah, adapun tim yang dibahas kali ini adalah tim perawatan. Nah, pada tim perawatan ini pertama itu investigasi suatu masalah. Bisa untuk menginvestigasi suatu masalah. Pengolahan, analisa masalah. Ketiga, pengolahan, analisa kebutuhan. Terus yang ketiga ada pengolahan, analisa kebutuhan proses. Terus yang terakhir adalah kebutuhan proses, analisa implementasi. Nah, pada tahap ketiga ini adalah proses desain. Nah, pada proses desain ini adalah proses perancangan suatu masalah
sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan, dan identifikasi suatu masalah. Pada tahap desain ini, itu adalah tahap pembuatan database. Nah, pembuatan database, habis itu user interface, di mana supaya bisa menjalankan sistem itu sesuai dengan stakeholder yang akan dilakukan oleh si user. Tahap kedua itu ada pembuatan aplikasi. Setelah merancang database, habis itu kita buat aplikasinya. Nah, dalam membuat aplikasi guna untuk memudahkan user mengakses aplikasi tersebut, sehingga dengan mudahnya si user itu menggunakan aplikasinya. Nah, habis itu ada tahap terakhir, yaitu proses implementasi atau pencobaan aplikasi. Nah, setelah kita buat aplikasi itu, habis itu kita peragakan atau kita contohkan gitu, apakah menu-menunya bisa berjalan dengan lancar, atau ada masalah, atau ada bugs, atau ada database yang tidak bisa kebuka. Itu ada proses DFD, itu dimana DFD adalah data flow diagram. Nah, data flow diagram guna untuk mengetahui proses dari si pengguna atau kantor tersebut ke user. Nah, adapun tahap pertama itu ada dari project management ke bagian project kebersihan atau tata kelola ke usernya. Gambar berikut adalah, berikut ini adalah program DFD dari project management ke departemen permintaan dan perbaikan. Dari data flow diagram level 1 ada ke data flow diagram level 2. Nah, di mana setelah foreman tersebut mengetahui apa masalahnya dari yang kita bisa lihat tadi gambar tersebut, habis itu si foreman memanggil ke teknisi. Berikut ini adalah gambarnya. Ya, ini adalah gambar dari progress foreman ke teknisi. Use case level 2 itu dimana si forehand akan menjelaskan masalah apa saja yang akan dibenarkan oleh bagian tim teknisi kepada project manager. Berikut ini adalah gambarnya. Berikut ini adalah flow diagramnya pada level 2, di mana forehand melakukan pengajuan atau laporan kerusakan ke bagian project manager, sehingga teknisi siap membenarkan masalahnya. Ada proses yang terakhir atau data flow diagram terakhir, itu adalah proses request kerusakan, sehingga perusahaan tahu nih request apa aja sih yang dilakukan atau yang diinginkan oleh si user atau si pengguna. Berikut ini adalah diagramnya, di mana melakukan request kerusakan, mulai dari penginputan ID staff, kode aset, terus tabel aset apa aja yang digunakan, siapa aja yang membenarkan, terus nomor kerusakannya berapa. Itu saya akan memperlihatkan aplikasinya setelah dibuat dan dirancang. Aplikasinya menggunakan Microsoft Access. Berikut ini adalah gambar-gambarnya. Ini ada proses login dengan Microsoft Access. Setelah login ada form laporan kerusakan, di mana ini penginputan nomor kerusakan, terus kode asetnya berapa, terus jenisnya, terus keterangannya apa aja yang dibenarkan gitu.
Setelah form perusakan, habis itu ada form suku cadang. Form suku cadang ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang terdapat di dalam gudang, sehingga mempermudah teknisi untuk pengambilan suku cadang. Nah, itu ada proses pengajuan suku cadang. Jadi di dalam form ini digunakan untuk mengetahui suku cadang apa saja yang akan digunakan oleh teknisi. Setelah itu ada laporan perbaikan. Nah, pada laporan perbaikan ini digunakan untuk mengetahui proses perbaikan yang dilakukan oleh teknisi. Form history perbaikan. Nah, ini ada nomor ID staff, teknisi, siapa saja yang membenarkan. Terus suku cadang apa yang dibawa oleh si teknisi. Berapa jumlahnya, hari apa si teknisi membenarkan. Terus berapa biaya yang dikeluarkan atau yang dibayar oleh si user.